Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin, kita sudah membahas betapa luar biasanya kota Shenzhen, sebuah keajaiban ekonomi dan inovasi. Tapi hari ini, kita akan melihat sisi gelap dari kota ini. Kita akan mengungkap sisi gelap Shenzhen, realitas yang sering tersembunyi di balik gemerlap lampu neon dan gedung-gedung pencakar langitnya. Shenzhen adalah kota yang tumbuh sangat cepat, meraih status global dalam hitungan dekade. Tapi, seperti setiap pertumbuhan eksplosif, ada harga yang harus dibayar. Hari ini, kita akan menyelami tantangan hidup, tekanan sosial, dan aspek-aspek lain yang membuat Shenzhen menjadi tempat yang keras bagi sebagian orang. Bersiaplah untuk melihat Shenzhen dari sudut pandang yang berbeda. Bagian 1. Tekanan hidup yang ekstrim, hingga mesin yang tak berhenti. Mari kita mulai dengan tekanan hidup yang luar biasa di Shenzhen. Masalah paling mendasar adalah biaya hidup yang sangat tinggi, terutama untuk perumahan. Harga sewa dan properti di sini telah melampaui kemampuan banyak pekerja, bahkan yang berpenghasilan lumayan. Impian memiliki rumah di Shenzhen hampir mustahil bagi sebagian besar pekerja muda. Ini menciptakan ketidakpastian dan stres finansial yang konstan. Dan kemudian, ada budaya kerja 996. Ini bukan hanya mitos. Ini adalah norma di banyak perusahaan teknologi dan startup di Shenzhen. Bekerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, dan 6 hari seminggu. Jam kerja yang brutal ini menguras energi fisik dan mental, menghancurkan keseimbangan hidup kerja, dan meninggalkan sedikit ruang untuk kehidupan pribadi, keluarga, atau rekreasi. Kesehatan mental pun menjadi korban. Persaingan kerja yang luar biasa ketat juga menambah beban, menciptakan lingkungan di mana Anda harus terus berlari kencang hanya untuk tetap di tempat. Bagian 2. Kesenjangan sosial dan kurangnya jiwa. Di balik cerita sukses Shenzhen, ada narasi tentang kesenjangan sosial. Kota ini dibangun di atas pundak jutaan pekerja migran dari seluruh Tiongkok. Meskipun mereka berkontribusi besar pada kemajuan kota, pekerja migran sering menghadapi tantangan dalam hal hak-hak sosial, akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka, dan integrasi penuh ke dalam masyarakat. Mereka seringkali terjebak dalam loop pekerjaan berupah rendah tanpa jaminan sosial yang memadai. Dan dari sisi identitas, bagi banyak orang, Shenzhen terasa kurang memiliki jiwa historis atau budaya yang mendalam. Karena pertumbuhannya yang instan, Shenzhen tidak memiliki warisan arsitektur kuno, tradisi yang kaya, atau cerita-cerita sejarah berusia ribuan tahun seperti kota-kota Tiongkok lainnya. Fokus yang sangat dominan pada materialisme dan kecepatan seringkali membuat kota ini terasa impersonal, seperti sebuah mesin raksasa yang efisien, namun tanpa hati. Seni dan budaya tradisional seringkali tersisih. Bagian 3. Pengawasan, lingkungan, dan isu kekayaan intelektual. Konsep kota cerdas Shenzhen membawa serta sisi gelap berupa pengawasan yang ketat. Kamera CCTV dengan teknologi pengenalan wajah tersebar di mana-mana. Meskipun bertujuan untuk keamanan, tingkat pengawasan ini dapat menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan kebebasan individu. Selain itu, seperti seluruh Tiongkok, internet di Shenzhen juga disensor ketat oleh Great Firewall, membatasi akses informasi dan komunikasi global. Dan yang terakhir, meskipun ada upaya besar untuk menjadi hijau, masa lalu Shenzhen sebagai pusat manufaktur polusi masih meninggalkan jejak. Meskipun kualitas udara dan air telah membaik, tantangan lingkungan tetap ada, mengingat kepadatan dan aktivitas industrinya. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan fenomena Shanzai, atau produksi barang imitasi dan tiruan yang sangat cepat. Meskipun bisa jadi bagian dari ekosistem inovasi, ini juga merupakan masalah serius terkait hak kekayaan intelektual bagi banyak perusahaan. Dan sebagai penutup, Shenzhen adalah kota yang kompleks, sebuah cerminan sempurna dari dilema kemajuan di abad ke-21. Di satu sisi, ia adalah mercusuar inovasi dan pertumbuhan yang menginspirasi. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan harga yang harus dibayar untuk kecepatan dan efisiensi. Dari tekanan hidup yang brutal, hingga isu-isu privasi dan kesenjangan sosial. Memahami sisi gelap ini bukan untuk meremehkan kehebatan Shenzhen, tetapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis dan seimbang. Ini adalah pelajaran penting bagi kota-kota lain yang bercita-cita untuk maju. Bagaimana menurut kalian? Apakah sisi gelap ini mengubah pandangan kalian tentang Shenzhen? Atau apakah ini adalah harga yang pantas untuk kemajuan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video ini memberikan perspektif baru, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis mendalam kita berikutnya. Sampai jumpa!